Ya, semua sholat itu wajib hukumnya, tapi yang paling utama di antara semuanya tersebut adalah sholat asar. Makanya dikatakan dia sholatul wusta, ya, yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Muwatta oleh Imam Malik. Ya, kita masuk pada hadis yang ke-20. Bab ma jaa fi tafsir duluqis syams. Ya, bab tentang penjelasan makna duluqis syams. Apa itu makna duluqis syams? Ya. Berkata Imam Malik, An-Nafi' an Abdullah bin Umar kana yaqul duluqus syams mailuha. Berkata Imam Malik dari Nafi', sesungguhnya Abdullah bin Umar beliau berkata, duluqus syams itu maksudnya adalah tergelincirnya matahari. Kata duluqus syams itu maksudnya adalah tergelincirnya matahari. Ya. Ini ya, kata perkataan ini ya sebetulnya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, aqimis shalah liduluqis syams ila ghasaqil lail. Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat ketika tergelincir matahari sampai ya datangnya malam, ya, sampai malam gelap gulita. Para ulama mengatakan bahwasanya sebetulnya salat 5 waktu itu, ya, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu sebetulnya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, karena ada sebagian kelompok di luar di kelompok ya di dalam agama Islam, ya, sebagian orang menganggap bahwasanya salat 5 waktu itu tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang disebutkan cuma 3 waktu saja, ya, yaitu zuhur, maghrib dan subuh. Adapun asar dan isya kata mereka tidak ada di dalam Al-Qur'an. Ya, sehingga ada sebagian kelompok di dalam agama Islam mereka salat cuma 3 waktu saja karena mereka tidak menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebetulnya ya, ayat yang saya bacakan tadi, kata Allah, dirikanlah salat ya ketika tergelincir matahari sampai ya malam gelap gulita. Ini sebetulnya penjelasan tentang salat 5 waktu. Karena dari tergelincir matahari maka itu adalah masuknya waktu salat zuhur. Terus berlanjut waktu salat asar. Kemudian maghrib, isya adalah waktu malam. Subuh juga waktu malam, ya. Maka sebetulnya secara mujmal salat 5 waktu itu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian di sini ya Imam Malik ya ingin menafsirkan makna ayat, ya. Kata ayat duluqis syams di dalam ayat suci Al-Qur'an, beliau menafsirkan dengan penafsiran sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, ya. Abdullah bin Umar menafsirkan makna duluqus syams adalah tergelincirnya matahari. Kenapa disebut duluk? Ya, duluk itu dalam bahasa Arab itu menggosok-gosok. Ya, artinya dalak itu menggosok-gosok. Kenapa dikatakan tergelincirnya matahari dengan kata dalak?
Karena orang kalau dia melihat matahari di waktu siang, ya, maka orang kalau menatap matahari di waktu siang pasti dia akan menggosok matanya, kesilauan. Dia akan gosok matanya kesilauan. Makanya itu disebut dengan dulukus syams. Ya, karena tergelincirnya matahari. Dari kata itulah diambil di dalam Al-Qur'an, karena perbuatan manusia kalau dia melihat matahari di waktu siang, maka dia menggosok matanya. Karena tidak tahan. Makanya diambil istilah itu dengan istilah tergelincir matahari. Dan ini ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Berkata Imam Malik, an Daud ibn al-Husain qal akhbarani mukhbirun anna Abdullah ibn Abbas kana yaqul duluku syams idza fa'a al-fay wa ghasaqu al-lail ijtima'ul lail wa dhulmatuhu. Berkata Imam Malik dari Daud ibn al-Husain, beliau berkata, telah diberitakan kepadaku seorang pemberita, sesungguhnya Abdullah bin Abbas, beliau berkata, makna dulukus syams adalah ketika kembalinya bayangan, wa ghasaqul lail, dan makna ghasaqul lail adalah ya berkumpulnya ya malam dengan kegelapan, artinya sangat gelap. Ya. Pertama, hadis ini, asar ini ya, di sini Imam Malik menyebutkan akhbarani mukhbirun. Kata Imam Malik, saya diberitakan oleh seorang pemberita. Ini di dalam ilmu hadis ya, ini adalah mubham. Tidak diketahui siapa yang memberitakan ya hadis ini kepada Daud ibn al-Husain ya. Ini disebut dengan mubham. Maka kalau ada mubham di dalam sanad hadis, maka atau di dalam sanad athar atau dalam sebuah riwayat, maka dikatakan riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah. Di sini Imam Malik rahimahullah, beliau tidak mau menyebutkan namanya. Padahal kalau kita lihat dari jalur lain, yang meriwayatkan ini, yang dimaksudkan di sini, yang memberitakan di sini adalah Ikrimah Maula Ibni Abbas. Ya, adalah Ikrimah Maula Ibni Abbas. Tapi Imam Malik tidak mau menyebutkan namanya. Kenapa? Karena Ikrimah ini, Maula Ibni Abbas ini, ya beliau dituduh memiliki pemikiran Khawarij. Memiliki pemikiran Khawarij. Khawarij itu adalah pemikiran yang mudah mengeluarkan kaum muslimin ketika melakukan dosa besar. Ya, jadi dia mengkafirkan kaum muslimin ketika dia melakukan dosa besar. Sedikit aja kesalahan, ya, orang melakukan dosa besar, kata dia kufur, ini keluar dari Islam. Orang berzina, maka ini kufur, ini keluar dari Islam. Maka pemikiran Khawarij ini ya sudah ada pada zaman Nabi SAW yang dikepalai oleh Dzulkhuwaisirah. Ya, Dzulkhuwaisirah ini adalah nenek moyangnya orang Khawarij. Ya, karena dialah yang datang kepada Nabi SAW pada saat perang Badar. Nabi SAW memberikan harta rampasan perang kepada kaum muhajirin, dan sebagian ansar itu tidak dikasihkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena muhajirin itu mereka meninggalkan keluarga mereka, tidak ada tempat, ya. Maka Nabi SAW memberikan sesuatu yang lebih bagi orang muhajirin. Ya. Kemudian ada sebagian orang tidak senang dengan pembagian Nabi SAW. Kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad i'dil. Kata orang ini datang, wahai Muhammad, yang bernama Dzulkhuwaisirah ini mengatakan, wahai Muhammad i'dil, berlaku adillah engkau. Kata Nabi SAW, kalau saya yang tidak berlaku adil, siapa yang lebih adil di muka bumi ini? Ya. Kemudian kata Nabi SAW, beliau mengatakan akan keluar dari orang yang mengatakan i'dil ya Muhammad ini, ya sekelompok manusia, ya sekelompok manusia, kata Nabi SAW, ya seperti anak busur keluar dari panahnya. Salat kalian, kata Nabi SAW, tidak ada artinya dibandingkan salat mereka. Puasa kalian tidak ada artinya dibandingkan puasa mereka orangnya ahli ibadah, ya luar biasa ibadahnya. Tetapi sekedar seseorang semangat ibadah saja tidak cukup, harus dibarengi dengan ilmu. Ya. Kata Nabi SAW, bayangkan, Nabi mensifati mereka, ya, salatnya, ya, seperti sahabat tidak ada artinya, salat sahabat. Ya. Ini luar biasa ibadah mereka. Puasanya, kata Nabi SAW, puasa kalian tidak ada artinya dengan puasa mereka.
Karena luar biasa ibadah mereka. Tetapi Nabi SAW sifati kilabu ahlin nar. Mereka lah anjing-anjing api neraka, kata Nabi SAW. Ya. Dalam sebagian riwayat, ya, Nabi SAW, ya, mereka akan keluar dari Islam seperti keluar anak panah dari busurnya. Dan subhanallah, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW itu betul kepada Dzul Khuwaisirah ini. Dzul Khuwaisirah ini, ya, ketika terjadi perang Ali bin Abi Thalib, ya, ketika terjadi perang, ya, antara Ali bin Abi Thalib, ya, pada saat itu, ya, ada sekelompok orang, ya, orang-orang Khawarij, ya. Jadi orang-orang ini Khawarij ini yang menentang Ali bin Abi Thalib. Ya, sekelompok orang keluar dari Ali bin Abi Thalib menentang. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengutus sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas mendebat mereka agar mereka taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mengkafirkan Ali. Ya, karena pada saat itu terjadi perang antara sahabat yang mulia Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian terjadi perundingan damai. Orang Khawarij tidak terima. Mereka katakan Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah. Akhirnya mereka kafirkan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka berperang, ya, menyerang balik kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian sebelum berperang, Ali bin Abi Thalib mengutus sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas untuk mendebat mereka. Dan separuh dari mereka kembali. Ya, karena Abdullah bin Abbas didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Kata Nabi SAW, faqihkan Abdullah bin Abbas dalam perkara agama dan ajari dia ta'wil. Ya, maka separuh dari mereka bertaubat, separuhnya tidak. Yang separuh inilah diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan subhanallah, pada saat itu Ali menyuruh, ya, sahabat, ya, untuk mencari orang yang memiliki puting susu seperti puting susu wanita, ya, agak besar. Ya. Dan subhanallah ditemukan oleh sahabat. Dia ada di kelompok orang yang menyerang Ali bin Abi Thalib, dan itulah Dzul Khuwaisirah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ya, maka pada saat itu sahabat ini sangat senang. Mereka berada dalam posisi yang benar. Ya. Maka sahabat yang rawi ini Ikrimah Maula Ibni Abbas ini, beliau dituduh dengan fitnah Khawarij, dan tuduhan ini tidak benar. Dan Imam Malik rahimahullahu taala, beliau sangat keras ketika meriwayatkan hadis jika datang dari seorang mubtadi, dari seorang ahlu bid'ah, ya. Makanya Imam Malik tidak mau menyebut namanya, ya, karena ada tuduhan kepada Ikrimah. Karena dalam ilmu hadis, ya, kita tidak boleh meriwayatkan dari orang yang memiliki bid'ah, ya, kecuali orang tersebut, ya, jujur dia dan hadisnya tidak berkaitan dengan bid'ahnya, tidak mendukung bid'ahnya. Maka kalau seandainya hadisnya mendukung bid'ahnya, maka tidak diterima. Semacam misalnya orang yang kena pemahaman tasyayyu', pemahaman Syiah, ya. Karena ada rawi-rawi, ya, di istilah zaman dulu, Syiah zaman dulu itu adalah orang mendahulukan Ali daripada Utsman, bukan mengkafirkan sahabat, bukan mencela sahabat. Jadi kalau istilah Syiah pada zaman dulu, ya, diistilahkan itu adalah orang yang mengutamakan Ali sebagai khalifah di atas Utsman dan Umar dan Abu Bakar. Itu Syiah pada pengertian pada masa dahulu. Nah, sebagian rawi-rawi hadis ini terkadang mereka memiliki terkena pemahaman semacam ini zaman dulu. Mereka tidak mengkafirkan, tidak mencela sahabat, tapi mereka meyakini Ali lebih afdal daripada Utsman, lebih afdal daripada Umar. Tapi mereka tidak mencela, tidak mengkafirkan. Cuma keyakinan demikian, ya. Nah, dalam ilmu hadis, ya, kalau ada rawi yang memiliki pemahaman semacam ini, maka hadisnya bisa diterima kalau seandainya orangnya jujur, kemudian dia tidak meriwayatkan hadis yang mendukung bid'ahnya. Kalau seandainya dia meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan keutamaan Ali, maka ditolak. Ya, kenapa? Karena itu mendukung bid'ahnya. Atau hadisnya meriwayatkan tentang keutamaan Ahlul Bait, ya, manaqib Fatimah misalnya, manaqib Ali bin Abi Thalib, ya, manaqib Hasan misalnya. Dia menyebutkan hadis-hadis tentang demikian, maka ditolak. Kenapa? Karena itu mendukung bid'ahnya. Atau sebaliknya, orang Khawarij, ya, orang yang pemikiran Khawarij, orang Khawarij ini dia tidak berdusta, ya, maka hadisnya diterima selama tidak mendukung bid'ahnya. Orang Khawarij contohnya, ya, di antara mendukung bid'ahnya adalah orang Khawarij ini dia mengingkari mengusap terompah. Ya, dia mengingkari, ya, orang Khawarij ini dia mengingkari masalah mengusap terompah. Kita disunahkan, ya. Orang kalau dalam safar, ya, dia memakai kaos kaki misalnya, susah dia melepaskannya, maka boleh diusap, ya. Orang Khawarij menganggap tidak boleh, ya. Sehingga dia meriwayatkan hadis-hadis yang mengingkari
tentang masyru'iyah, tentang syariat untuk mengusap terompah. Maka jika ada hadis datang dari mereka mengingkari tentang mengusap terompah, maka hadis itu tertolak. Kenapa? Karena mendukung bid'ahnya. Nah, di sini Imam Malik beliau di awal-awal tidak mau meriwayatkan dari Ikrimah. Sehingga ketika ada riwayat dari Ikrimah Maula Ibni Abbas, beliau menyebutkan dengan kata mukhbir, ada seseorang yang memberitakan. Ya. Karena beliau sangat keras dalam periwayatan dalam ahli bid'ah. Nah, tetapi Imam Malik setelah di akhir-akhir beliau rujuk. Ya. Jelas bagi beliau bahwasanya tuduhan kepada Ikrimah, ya, rawi ini adalah tuduhan yang tidak benar. Tuduhan yang tidak benar. Makanya di dalam Kitabul Hajj, nanti kita baca Kitabul Hajj, beliau menyebutkan nama Ikrimah. Ya, di awal-awal kitab beliau tidak menyebutkan. Tapi di akhir Kitabul Hajj beliau menyebutkan nama Ikrimah Maula Ibni Abbas. Karena Imam Malik pada saat itu beliau rujuk, ternyata tuduhan itu tidak benar kepada rawi ini. Intinya inilah sebab kenapa Imam Malik beliau menyembunyikan nama rawi di sini. Dan riwayat ini ya riwayat yang lemah. Ya, riwayat lemah kenapa? Karena datang dari Daud ibn al-Husain. Ya, Daud ibn al-Husain ini kalau meriwayatkan dari Ikrimah hadisnya mungkar. Ya, dia tidak bagus periwayatannya dari Ikrimah. Oleh karena itu asar ini adalah asar yang lemah. Dan makna dari asar ini adalah dulukus syams idza fa'al fai. Ya, tergelincir matahari adalah jika bayangan itu kembali. Maksudnya matahari jika terbit dari arah timur, maka bayangan itu berada di mana? Di mana? Di barat. Ketika matahari itu tergelincir ya ke arah barat, maka bayangan itu berada di mana? Di timur. Ini maksudnya fa'ul fai. Bayangannya kembali, ya. Maka ketika bayangan itu berada ya ke arah timur, berarti itu menunjukkan apa? Masuknya waktu salat zuhur. Masuknya waktu salat zuhur. Wa ghasaqul lail ijtima'ul lail wa zulmatuhu. Adapun makna ghasaqul lail adalah ya malam yang sangat gelap gulita. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab ma jaa fi jami' al-waqt. Ya, bab ya tentang masalah waktu ya. Berkata Imam Malik, An-Nafi' an Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, alladhi yafutu salatul asr ka'annama witra ahlahu wa malah. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, orang yang tertinggal salat asar, maka dia bagaikan kehilangan keluarganya dan hartanya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan tentang pertama keutamaan salat asar. Di dalam hadis ini kata Nabi sallallahu, orang yang tertinggal salat asar, maka ya kalau seandainya dia kehilangan keluarganya, istrinya, anaknya, maka itu lebih baik ketimbang dia ketinggalan salat asar. Makanya para ulama mengatakan salat yang paling utama di antara salat 5 waktu adalah salat asar. Ya. Ya, semua salat itu wajib hukumnya, tapi yang paling utama di antara semua yang tersebut adalah salat asar. Makanya dikatakan dia salatul wusta, ya, yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan yang dimaksudkan ketinggalan salat di sini ulama berselisih. Apa yang dimaksudkan ketinggalan salat asar di sini? Apakah tidak salat asar ataukah ketinggalan berjamaah? Maka yang benar di sini adalah ketinggalan berjamaah salat asar. Bukan ketinggalan salat asar, tapi ketinggalan berjamaah salat asar. Orang ketinggalan berjamaah salat asar itu kalau seandainya dia kehilangan keluarganya, kehilangan semua hartanya, maka itu lebih baik ketimbang dia ketinggalan salat berjamaah salat asar. Ya. Dan adapun orang yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatul asr faqad habita amaluh. Dan barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka amalan yang menjadi binasa. Lebih-lebih lagi hukumannya. Ya. Oleh karenanya, ya, para ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat, ya, orang yang meninggalkan salat, ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ahlul ilm melihat bahwasanya orang yang meninggalkan salat, ya, maka itu hukumnya kufur, keluar dari Islam.
Ya. Kenapa? Karena kata Jabir, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Kata Jabir, ya, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ya, perjanjian antara kita dengan orang-orang di luar Islam adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur, telah keluar dari Islam. Makanya, ya, seorang tabi'in mengatakan, Abdullah bin Syaqiq, ya, saya tidak mendapati para sahabat menganggap sebuah amalan kalau seandainya ditinggalkan dia menjadi kufur kecuali salat. Ya, kecuali salat, ya. Walaupun ulama yang berpendapat semacam ini mereka berselisih. Ya, apakah dia kufur ketika dia meninggalkan salat secara total, ataukah dia kufur kalau meninggalkan salat kadang-kadang, ya. Walaupun yang rajih wallahu a'lam, ya, kebanyakan ahli ilmu mengatakan kalau dia meninggalkan salatnya secara total sama sekali, kada sembahyang. Kalau kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang salat, maka insyaallah, ya, tidak termasuk dalam ancaman tersebut. Dan jumhur ulama melihat bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu tidak kufur, ya, tetapi berada dalam kefasikan, ya, kefasikan yang luar biasa. Ya, kenapa? Karena mereka berdalil, ya, di dalam ayat Al-Qur'an Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang-orang yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Kata mereka, ya, salat asar, meninggalkan salat ini di bawah kesyirikan. Niscaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi jumhur berdalil, ya, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibban ibn Malik, kata Nabi sallallahu, "Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, ya, api neraka bagi yang mengatakan la ilaha illallah, dan dia mengatakan demikian penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, terjadi khilaf yang panjang di kalangan para ulama orang yang meninggalkan salat, ya. Intinya, ya, orang yang meninggalkan salat ini dalam keadaan, ya, imma dia dalam keadaan kufur berdasarkan pendapat para ulama, atau dia dalam keadaan kefasikan yang sangat besar. Dan bagi siapa yang mengatakan di dalam keadaan kufur, maka akan ada kelaziman, ya, kelazimannya seperti misalnya, kalau dia meninggalkan sholat secara total, ketika dia memiliki anak perempuan dia tidak boleh menikahkannya, ya, kelazimannya bagi orang yang mengatakan itu. Kemudian, ya, dia tidak mendapatkan warisan, dan jika dia meninggal anaknya pun tidak mendapatkan warisan dari dia, ya. Kemudian yang ketiga, jika dia mati tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak disolatkan, tidak dimintakan ampun. Ini bagi orang yang berpendapat yang meninggalkan salat adalah kufur, keluar dari Islam secara total. Ya, maka ini kelazimannya luar biasa. Ya, kelazimannya sangat banyak. Ya. Oleh karena itu, ya, hendaknya setiap orang, ya, kalau dia melihat ada saudaranya atau ada keluarga terdekatnya meninggalkan salat, dinasihati. Ya, dinasihati, ya. Jangan sampai, ya, dia meninggalkan salat secara total, ya, atau meninggalkan salat, ya, kadang-kadang salat, kadang-kadang enggak, maka terus dinasihati. Siapa tahu dia bertaubat, ya, akibat mendengar nasihat antum. Dan orang yang bertaubat, ya, ketika dia bertaubat, ya, maka, ya, para ulama mengatakan orang yang bertaubat setelah dia dihukumi irtidad, dihukumi dia murtad, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal solehnya dikembalikan. Amal solehnya dikembalikan. Ya, misal ada seseorang misalnya dulu pernah berhaji, kemudian dia keluar dari Islam, kufur, keluar dari Islam. Setelah itu dia bertaubat, masuk Islam, bertaubat kembali, kemudian masuk Islam. Apakah dia mengulang hajinya yang dulu? Dikatakan tidak. Ya, maka dikembalikan ibadahnya yang dulu, ya, maka tidak harus lagi dia mengulangi ibadah hajinya. Baik, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Berkata Imam Malik, an Yahya ibn Sa'id, anna Umar al-Khattab radhiyallahu anhu insarafa min salatil asr, falaki rajulan inda khatimatil bilad,
lam yashhad salat al-'asr. Faqal ma habasaka an salat al-'asr. Fadzakara lahu 'udhran. Faqala lahu Umar bin Khattab tafafta. Qala Malik wa qad yuqal li kulli syai'in wafa'un wa tadfif. Ya. Berkata Imam Malik dari Yahya bin Sa'id, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya menemui seseorang di akhir kota. Ya. Orang ini ya tidak menyaksikan atau tidak salat asar berjamaah. Ya. Kemudian Umar bertanya, "Mahabasaka an salatil asar?" Kenapa engkau tidak salat asar? Kemudian orang ini mengatakan, menyebutkan uzurnya begini dan begitu. Kemudian kata Umar bin Khattab, "Tafafta." Sesungguhnya engkau celaka. Ya, tafafta itu artinya maknanya berkurang, tapi yang dimasukkan di sini adalah binasalah engkau, celakalah engkau. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak menerima uzur orang ini. Ya. Hadis ini, asar ini adalah asar yang lemah. Kenapa dia lemah? Karena Yahya bin Sa'id ya, ini tidak bertemu dengan Umar bin Khattab. Tidak bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga asar ini asar yang lemah, ya, tidak bisa jadikan dalil atau tidak bisa jadikan hujjah ya. Dan ini disebut dengan istilah munqati, sanadnya terputus. Baik. Kita masuk hadis berikutnya. Berkata Imam Malik, "Annahu sami'a Yahya ibn Sa'id yaqul, innal musalli la yusalli as-salah wa ma fatathu wa lamma fatahu min waqtiha a'zamu wa afdalu min ahlihi wa malihi." Berkata Imam Malik, sesungguhnya aku mendengar, kata Imam Malik, dari Yahya ibn Sa'id, beliau berkata, "Innal musalli," sesungguhnya seseorang yang salat, nah, kemudian dia melaksanakan salat, ya. Kemudian jika seandainya ya, seseorang tersebut terlewatkan dari salatnya, ya, maka ya, yang demikian itu lebih besar kerugiannya ketimbang dia kehilangan keluarganya dan hartanya. Ini perkataan Yahya ibn Sa'id, dan ini persis seperti perkataan Nabi SAW yang kita sebutkan di awal tadi. Tentu saja yang dimasukkan beliau di sini adalah ketinggalan waktunya, artinya waktunya sudah habis. Karena kita tahu salat itu adalah wajibul muwassa', sebuah kewajiban yang memiliki waktu yang luas, yang luas, sehingga salat itu ada awal waktu, ada pertengahan waktu, ada akhir waktu. Selama masih di waktunya dikerjakan, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa dan tidak berdosa. Berdosa kapan? Ketika waktunya habis, dikerjakan, waktunya keluar sudah habis, maka ini berdosa, dan ini yang diancam. Tetapi kalau seandainya dia meninggalkan, dia mengakhirkan salatnya masih ada pada waktu tersebut, maka dia tidak berdosa dan dia tidak diancam di sini. Kemudian berkata Imam Malik, sehingga Muwatta ini dia juga memuat perkataan Imam Malik, tidak hanya memuat perkataan Nabi saja. Juga di dalam kitab Muwatta ini memuat perkataan sahabat, juga memuat pendapatnya Imam Malik. Nah, di sini Imam Malik berpendapat, ya. Maka di sini kadang-kadang orang itu mengambil fikihnya Imam Malik. Berkata Imam Malik di sini, qala Malik, berkata Imam Malik, "Man adrakal waqtu wa huwa fi safarin fa akhkhara as-shalah sahiyan aw nasiyan fa qadima ala ahlihi wa huwa fil waqti fa innahu yusalli salatal muqim wa in kana qadima fa dhahaba al-waqt falyusalli salatal musafir li'annahu innama yaqdi mithla alladhi wajaba alayhi." Berkata Imam Malik, ya, barang siapa mendapati waktu sholat sedangkan dia di dalam keadaan safar, kemudian dia akhirkan sholatnya, ya, karena entah itu karena dia lupa, ya, atau dia lalai, ya, kemudian dia kembali ke keluarganya, kembali ke kotanya, dan pada saat itu waktunya masih ada, maka hendaklah dia sholat orang yang mukim. Dan jika dia datang, ya,
safar, kemudian balik lagi ke negaranya, ke kotanya, dan waktunya sudah habis, waktu sholat tersebut, maka hendaklah dia sholat orang sholatnya musafir. Kenapa? Innama kana yaqdi misal ladzi wajaba alaih. Hendaknya dia mengqadha sebagaimana yang Allah wajibkan kepadanya. Jadi, maksud Imam Malik di sini, orang ketika safar, bepergian. Misalnya ulun pergi di waktu sholat zuhur, di waktu sholat zuhur. Kemudian ya sholat zuhur ini ya ulun akhirkan waktunya. Ulun akhirkan waktunya ulun safar. Ya. Hendak kena dalam hati ulun kena di waktu asar aja digawi. Ya. Dan ulun ini safar, ya, bepergian. Kemudian ya, misalnya dari Martapura ke Berabai. Ya. Kemudian setelah itu, setelah selesai hajat ulun di Berabai bulik, dan ulun belum sholat zuhur di sana, ya, belum sholat zuhur di sana. Kemudian balik sampai ke Martapura kembali di waktu yang sama, yaitu ketika sudah waktu asar, ya, sekitar jam 5:30 sampai di waktu Martapura. Sedangkan ulun tadi berangkat dari rumah, ya, di waktu zuhur. Ya, berangkat ke Berabai sana, kemudian balik lagi, ya, sampai lagi kota Martapura, ya, waktunya asar dan ulun belum sholat zuhur. Apa yang harus dilakukan kata Imam Malik? Bagaimana dia cara sholatnya? Maka kata Imam Malik, maka sholatnya adalah sholatnya musafir. Maka sholat zuhur tadi dilaksanakan dengan cara 2 rakaat. Karena orang musafir itu boleh mengqashar sholatnya. Maka sholatnya adalah 2 rakaat. Walaupun dia sudah sampai ke daerahnya. Ketika dia safar tadi, dia ada rukhsah untuk Untuk mengqashar sholat tersebut. Lain halnya kata Imam Malik, jika dia safar, ya, di waktu sholat zuhur misalnya, ulun safar ke Banjar. Ya, anggaplah ini adalah musafir. Kemudian balik lagi ke rumah, ya, dan masih waktu sholat zuhur. Ya, apa yang harus saya lakukan? Maka sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Muwatta dari Imam Malik. Ya, kita masuk pada hadis yang ke-20. Bab majaa fi tafsir duluki syams. Ya, bab tentang penjelasan makna duluki syams. Apa itu makna duluki syams? Ya. Berkata Imam Malik, An-Nafi' an Abdullah bin Umar kana yaqul duluki syams mailuha. Berkata Imam Malik dari Nafi', sesungguhnya Abdullah bin Umar boleh berkata, dulu syams itu maksudnya adalah tergelincirnya matahari. Kata dulu syams itu maksudnya adalah tergelincirnya matahari. Ya. Ini ya, perkataan ini ya sebetulnya disebutkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, aqimis shalah liduluki syams ila ghasaqil lail. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah salat ketika tergelincir matahari sampai ya datangnya malam, ya, sampai malam gelap gulita. Para ulama mengatakan bahwasanya sebetulnya sholat 5 waktu itu, ya, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu sebetulnya disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, karena ada sebagian kelompok di luar kelompok ya di dalam agama Islam, ya, sebagian orang menganggap bahwasanya sholat 5 waktu itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran.
yang disebutkan cuma 3 waktu saja, ya, yaitu zuhur, maghrib dan subuh. Adapun asar dan isya atau mereka tidak ada di dalam Al-Quran, ya, sehingga ada sebagian kelompok di dalam agama Islam mereka sholat cuma 3 waktu saja karena mereka tidak menerima hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebetulnya, ya, ayat yang saya bacakan tadi kata Allah, demikianlah sholat, ya, ketika tergelincir matahari sampai, ya, malam gelap gulita. Ini sebetulnya penjelasan tentang sholat lima waktu. Karena dari tergelincir matahari maka itu adalah maksudnya waktu sholat zuhur. Terus berlanjut waktu sholat asar. Kemudian maghrib, isya adalah waktu malam, subuh juga waktu malam. Ya. Maka sebetulnya secara mujmal sholat 5 waktu itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian di sini, ya, Imam Malik, ya, ingin menafsirkan makna ayat, ya, kata ayat ini dulu Syams di dalam ayat suci Al-Quran. Beliau menafsirkan dengan penafsiran sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Ya. Abdullah bin Umar menafsirkan makna dulu Syams adalah tergelincirnya matahari. Kenapa disebut duluk? Ya, duluk itu dalam bahasa Arab itu menggosok-gosok. Ya, artinya dalam itu menggosok. Kenapa dikatakan tergelincir yang matahari dengan kata darat? Karena orang kalau dia melihat matahari di waktu siang, ya, maka orang kalau menatap matahari di waktu siang pasti dia akan menggosok matanya kesilauan. Dia akan menggosok matanya kesilauan. Makanya itu disebut dengan dulu Syams. Ya, karena tergelincirnya matahari. Dari kata itulah diambil di dalam Al-Quran. Dan perbuatan manusia kalau dia melihat matahari di waktu siang maka silau, maka dia menggosok matanya karena tidak tahan. Makanya diambil istilah itu dengan istilah tergelincir matahari. Dan ini ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Berkata Imam Malik, an Daud ibn al-Husayn qala akhbarani mukhbirun أن عبد الله بن عباس كان يقول طلوع الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. Berkata Imam Malik dari Daud bin al-Husayn, beliau berkata, telah diberitakan kepadaku seorang pemberita, sesungguhnya Abdullah bin Abbas, beliau berkata, makna dulu syams adalah ketika kembalinya bayangan. Wa ghasaqul lail, dan makna ghasaqul lail adalah, ya, berkumpulnya, ya, malam dengan kegelapan. Artinya sangat gelap. Ya. Pertama, hadis ini, asal ini, ya, di sini Imam Malik menyebutkan akhbarani mukhbirun. Kata Imam Malik, saya diberitakan oleh seorang pemberita. Ini di dalam ilmu hadis, ya, ini adalah mubham. Tidak diketahui siapa yang memberitakan, ya, hadis ini kepada Daud ibn Husayn, ya. Ini sebenarnya mubham. Maka kalau ada mubham di dalam sanad hadis, maka di dalam sanad atau dalam sebuah riwayat, maka dikatakan riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah. Di sini Imam Malik rahimahullah, beliau tidak mau menyebutkan namanya. Padahal kalau kita lihat dari jalur lain yang meriwayatkan ini, yang dimaksudkan di sini, yang memberitakan di sini adalah Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Ya, adalah Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Tapi Imam Malik tidak mau menyebutkan namanya. Kenapa? Karena Ikrimah ini, Maula Ibnu Abbas ini, ya, beliau dituduh memiliki pemikiran Khawarij. Khawarij itu adalah pemikiran yang mudah mengeluarkan kaum muslimin ketika melakukan dosa besar. Jadi dia mengkafirkan kaum muslimin ketika dia melakukan dosa besar. Sedikit aja kesalahan, ya, orang melakukan dosa besar, kata dia kufur, ini keluar dari Islam. Orang berzina, maka ini kufur, ini keluar dari Islam. Maka pemikiran Khawarij ini, ya, sudah ada pada zaman Nabi SAW yang dikepalai oleh Dzulkhuwaisirah. Ya, Dzulkhuwaisirah ini adalah nenek moyangnya orang Khawarij. Ya, karena dialah yang datang kepada Nabi SAW pada saat perang Badar. Nabi SAW memberikan harta rampasan perang kepada kaum Muhajirin,
dan sebagian Ansar itu tidak dikasihkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena muhajirin itu mereka meninggalkan keluarga mereka, tidak ada tempat, ya. Maka Nabi SAW memberikan sesuatu yang lebih bagi orang muhajirin, ya. Kemudian ada sebagian orang tidak senang dengan pembagian Nabi SAW. Kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad i'dil. Kata orang ini datang, wahai Muhammad, yang bernama Dzulmuhi Sirah ini mengatakan, wahai Muhammad i'dil, berlaku adillah engkau. Kata Nabi SAW, kalau saya tidak berlaku adil, saya yang lebih adil di muka bumi ini, ya. Kemudian kata Nabi SAW, beliau mengatakan akan keluar dari orang yang mengatakan i'dil yang Muhammad ini, ya, sekelompok manusia, ya, sekelompok manusia, kata Nabi SAW, ya, seperti anak busur keluar dari panahnya. Sholat kalian, kata Nabi SAW, tidak ada artinya dibandingkan macam misalnya orang yang kena pemahaman tasyayyuh, pemahaman Syiah, ya. Karena ada lalu-lalu, ya. Di istilah zaman dulu, Syiah zaman dulu itu adalah orang mendudukan Ali daripada Utsman, bukan mengkafirkan sahabat, bukan mencela sahabat. Jadi kalau istilah Syiah pada zaman dulu, ya, diistilahkan itu adalah orang yang mengutamakan Ali sebagai khalifah di atas Utsman dan Umar dan Abu Bakar. Itu Syiah pada pengertian pada masa dahulu. Nah, sebagian rawi-rawi hadis ini terkadang mereka memiliki terkena pemahaman semacam ini. Zaman dulu mereka tidak mengkafirkan, tidak mencela sahabat, tapi mereka meyakini Ali lebih afdal daripada Utsman, lebih afdal daripada Umar. Tapi mereka tidak mencela, tidak mengkafirkan. Cuma keyakinan demikian, ya. Nah, dalam ilmu hadis, ya, kalau ada orang yang memiliki pemahaman semacam ini, maka hadisnya bisa diterima kalau seandainya orang yang jujur, kemudian dia tidak meriwayatkan hadis yang mendukung bid'ahnya. Kalau seandainya diriwayatkan hadis yang berkaitan dengan keutamaan Ali, maka ditolak. Ya, kenapa? Karena itu mendukung bid'ahnya. Atau hadisnya meriwayatkan tentang keutamaan Ahlul Bait, ya, manaqib Fatimah misalnya, manaqib Ali bin Abi Thalib, ya, manaqib Hasan misalnya, dia menyebutkan hadis tentang demikian, maka ditolak. Kenapa? Karena itu mendukung bid'ahnya. Atau sebaliknya, orang Khawarij, ya, orang yang memikirkan Khawarij, orang Khawarij ini tidak berdusta, ya, maka hadisnya diterima selama tidak mendukung bid'ahnya. Orang Khawarij contohnya, ya, di antara mendukung bid'ahnya adalah orang Khawarij ini dia mengingkari mengusap terompah. Ya, dia mengingkari, ya, orang Khawarij ini dia mengingkari masalah mengusap terompah. Kita disunahkan, ya. Orang kalau dalam safar, ya, dia memakai kaos kaki misalnya, susah dia melepaskannya, maka boleh diusap, ya. Orang Khawarij menganggap tidak boleh, ya. Sehingga dia meriwayatkan hadis-hadis yang mengingkari tentang masyru'iyyah, tentang syariat untuk mengusap terompah. Maka jika ada hadis datang dari mereka mengingkari tentang mengusap terompah, maka hadis itu tertolak. Kenapa? Karena mendukung bid'ahnya. Nah, di sini Imam Malik, beliau di awal-awal, ya, tidak mau meriwayatkan dari Ikrimah. Sehingga ketika ada riwayat dari Ikrimah Maula Ibn Abbas, beliau menyebutkan dengan kata mukhbir, ada seseorang yang memberitakan, ya. Karena beliau sangat keras dalam periwayatan dalam ahli bid'ah. Nah, tetapi Imam Malik setelah di akhir-akhir beliau rujuk, ya. Jelas bagi beliau bahwasanya tuduhan kepada Ikrimah, ya, rawi ini adalah tuduhan yang tidak benar. Tuduhan yang tidak benar. Makanya di dalam Kitabul Hadz, nanti kita baca Kitabul Hadz, beliau menyebutkan nama Ikrimah, ya. Di awal-awal itu tidak menyebutkan, tapi di akhir Kitabul Hadz beliau menyebutkan nama Ikrimah Maula Ibn Abbas. Karena Imam Malik pada saat itu beliau rujuk, ternyata tuduhan itu tidak benar kepada rawi. Intinya, inilah sebab kenapa Imam Malik beliau menyembunyikan nama rawi di sini. Dan riwayat ini, ya, riwayat yang lemah. Ya, riwayat lemah kenapa? Karena datang dari Daud ibn Husain. Ya, Daud ibn Husain ini kalau meriwayatkan dari Ikrimah hadisnya mungkar. Ya, dia tidak bagus periwayatannya dari Ikrimah. Oleh karena itu atsar ini adalah atsar yang lemah. Dan makna dari atsar ini adalah dulu syams idza ta'al bait. Ya, tergelincir matahari adalah jika bayangan itu kembali. Maksudnya matahari, ya, matahari jika terbit dari arah timur, maka bayangan itu berada di mana? Di mana? Di barat. Ketika matahari itu tergelincir, ya, ke arah barat, maka bayangan itu berada di mana?
di timur. Ini maksudnya fa'alun faid. Bayangannya kembali. Ya. Maka ketika bayangan itu berada ya ke arah timur, berarti itu menunjukkan apa? Masuknya waktu sholat zuhur. Masuknya waktu sholat zuhur. Wa wasaqul lail istima. Karena ada pingsan itu disengaja seperti orang mau operasi, dikasih obat bius, ya, atau seseorang meminum obat, ya, obat penidur, akhirnya dia ketiduran, ya pingsan seperti masuk pingsan. Maka ini ulama sepakat, orang yang dengan sengaja semacam ini seperti mau laksanakan operasi dan semisalnya, maka ketika dia siuman dia qadha salatnya. Salatnya. Perbedaan ahlul ilm adalah ketika seorang tersebut pingsan alami tanpa ada unsur kesengajaan, maka dilihat berapa lama pingsannya. Wallahu a'lam. Dan insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita nanti akan bahas ini secara lebih detail lagi. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan. Ada yang bertanya? Baik. Silahkan. Ya. Orang yang koma ya dalam keadaan tidak sadar akibat kecelakaan, maka kalau seandainya ya dalam satu hari satu malam dia siuman, maka disuruh qadha salatnya. Tapi kalau seandainya dia lebih dari satu hari satu malam, komanya 2 hari, maka tidak perlu dia qadha salatnya. Kemudian dihukumi adalah seperti orang yang hilang akalnya. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang lain? Baik, silakan. Itu di surat Al-Maun Ustaz ayat 4 sampai 5. Itu yang dimaksud apa diakhirkan, apa di luar waktu atau sering meninggalkan Ustaz? Iya. Yang kedua, sering juga orang pas di akhir salat asar atau 2 rakaat masih zuhur, pas rakaat kedua azan asar. Apa ini masuk juga ancaman surat Al-Maun Ustaz? Gimana di awal tadi dia 2 rakaat masih salat zuhur belum azan. Ada terlambat salat zuhur. Pas azan, pas sudah 2 rakaat azan, dan ini sering terjadi juga. Sudah masuk salat asar ikut dengan salatnya. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ya. Adapun tafsir yang antum tanyakan surah Al-Maun ya, alladzina hum an salatihim sahun ya, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un ya. Yang dimasukkan di sini adalah para ulama berselisih tentang masalah makna sahun di sini ya. Ahlul ilm ya mengatakan di sini adalah dia meninggalkan. Ya, dia meninggalkannya. Sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya dia di sini meremehkan sehingga sampai keluar waktunya. Artinya dia meremehkan sholat, diakhirkan sampai keluar dari waktu sholat. Ya. Intinya semuanya itu sepakat bahwasanya yang celaan di sana adalah dia mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Entah itu dikatakan dia meninggalkan, entah itu dia mengakhirkan sholat sampai hilang waktunya. Nah itu yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut. Kemudian ya adapun orang yang sholat dapat 1 rakaat di dalam waktu sholat, maka dia telah mendapatkan waktu sholat tersebut. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, orang yang mendapatkan 1 rakaat sempurna ya di waktu sholat zuhur, misalnya dia sholat zuhur ini, kemudian dapat 1 rakaat sempurna, kemudian berdiri pada rakaat kedua azan sholat asar, maka dia telah mendapatkan waktu sholat zuhur tersebut, maka sempurnakan sholat zuhurnya. Berbeda halnya dia belum dapat 1 rakaat, kemudian baru bertakbir, belum rukuk, sudah azan asar, maka ini sholatnya batal, tidak perlu dia sempurnakan. Kalau dia lakukan dengan sengaja, maka dia berdosa. Tapi kalau dia kena ketiduran, ada udzur syar'i, maka sempurnakan. Tapi kalau dia sengaja mengakhirkan,
ya sengaja mengakhirkan karena malas, maka tidak perlu dia sempurnakan. Cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini ada pertanyaan tentang masalah izin bertanya Ustadz, hujan seperti apa ya hujan seperti apakah batasan kita boleh sholat berjamaah di rumah? Adalah hujan, ya, kalau itu hujan, baik itunya hujannya lebat ataukah tidak lebat, ya selama itu hujan maka dia diberikan uzur untuk melaksanakan sholat di rumah, ya, karena Nabi SAW dalam hadis Ibnu Umar, Nabi SAW menyuruh ya seorang muadzin ya azan mengatakan sallu fi rihalikum fil lailatil baridah wa fil lailatil mutirah. Kata Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW menyuruh seorang muadzin mengatakan sallu fi rihalikum, salatlah di rumah-rumah kalian pada malam yang dingin dan pada malam yang hujan. Ya, malam yang hujan. Maka ini mencakup hujan apa saja, yaitu baik itu gerimis ataukah dia hujan lebat. Tetapi ini adalah rukhsah, namanya rukhsah, keringanan. Tapi jika seandainya dia sholat di masjid, maka itu lebih afdal. Ya, dia sholat di masjid itu lebih afdal, karena kita mengambil azimah, mengambil hukum asal itu lebih afdal ketimbang kita mengambil rukhsah. Di antaranya dalam kasus ini. Maka kalau seandainya memungkinkan kita pergi ke masjid dengan menggunakan mobil atau dengan menggunakan payung misalnya, maka itu lebih afdal kita pergi ke masjid. Walaupun kalau seandainya ada orang sholat di rumahnya, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa, tidak berdosa, karena ini salah satu uzur seseorang meninggalkan sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Silahkan. Terakhir mungkin. Taib. Ada lagi sana. Taib. Ya, 3 sekaligus. Ya, taib. Permasalahan orang yang ketinggalan sholat asar tadi, Ustaz. Pertanyaannya begini, misal kita sedang melaksanakan kewajiban, contoh aja lagi lapar. Pada tadi Ustaz jelasin asar itu kita meninggalkan sholat berjamaahnya saja ngeri gitu. Nah, itu gimana Ustaz? Apakah izin gitu atau gimana? Soalnya kan nggak bisa langsung keluar gitu. Ya, ya, jazakallah khair. Taib. Saya jawab dulu ya. Pertama ya, tentu saja ya tidak ada sesuatu ya yang lebih utama daripada salat kalau dibandingkan dengan perkara dunia. Maka kalau seandainya ada atasan ya yang mengatakan kita harus rapat, sedangkan dia tidak mau melaksanakan salat secara berjamaah, ya karena ada juga kadang-kadang orang itu rapat di kantor, nanti setelah rapat mereka salat berjamaah, tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah selama mereka melaksanakan salat berjamaah, walaupun afdalnya adalah pergi di masjid, tapi ini tidak ada masalah. Ini tidak ditinggalkan, dia tidak dikatakan dia meninggalkan salat berjamaah. Ya. Tetapi kalau seandainya ada sebagian orang rapat, sudah rapat bubar, ya salat sendiri-sendiri misalnya, ya masing-masing, maka di sini kita izin ya disariki yang penting ulun salat asar, ya semacam itu. Kita izin karena kita kalau kita demikian kita berdosa karena salat berjamaah itu wajib ya, maka tidak boleh kita tinggalkan ya, maka kita minta izin ya. Bisa aja izin ulun ke belakang setumat, pasti diizinkan ya. Kenapa lawasnya? Kebetulan tadi langsung ke masjid tuh. Iya. Pokoknya ya kita minta izin ya. Minta izin artinya tidak ada uzur di sini. Tidak ada uzur di sini kecuali tadi setelah selesai rapat bersama-sama melaksanakan sholat, makanya tidak ada masalah. Walaupun sekali lagi saya katakan kalau seandainya dilaksanakan di masjid itu lebih utama. Wallahu a'lam. Taib. Nah, misalkan begini Ustaz, berapa kali misalkan jam 2 siang akan berencana safar. Itu beberapa teman itu melakukan sholat di jamaah dulu asarnya juga sekalian waktu zuhur. Dan terkadang jam 2 itu ditunda, terjadi penundaan keberangkatan misalkan sampai asar baru berangkat lagi. Nah, itu gimana tuh hukumnya Ustaz? Dia menjamaknya di sudah berangkat apa belum berangkat? Sebelum berangkat. Iya. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Pertama, menjamak salat ya sebelum berangkat itu sebuah kesalahan. Karena seorang musafir tidak boleh dia menjamak salatnya sebelum dia melakukan keluar dari kotanya.
Jadi orang itu kapan dia boleh menjamak sholatnya bagi seorang musafir? Ketika dia sudah keluar kotanya. Diistilahkan oleh para ulama itu mufaraqatul bunyan. Dia sudah berpisah dari kotanya. Kalau misalnya Banjarmasin, nih misalnya di Banjarmasin nih, pengen keluar sudah lewat Gambut misalnya. Ya, maka ini antum sudah berpisah dari kota Banjarmasin. Di sini antum boleh menjamak. Adapun kita masih di rumah, misalnya pesawatnya kira-kira nanti berangkat jam 4 sore misalnya. Akhirnya sholat zuhur di rumah kemudian dijamak langsung, ya. Zuhur dengan asar. Ya, makanya tidak boleh. Ya, kalau dia selama masih di rumah belum melakukan pergerakan keluar, ya. Jadi, kapan seseorang mulai menjamak? Ketika dia sudah berpisah dari tempat tinggalnya atau kotanya. Maka disitulah dia baru boleh memulai jamak. Tapi kalau dia masih berada di tempat tersebut tidak boleh. Wallahu a'lam. Baik. Terakhir. Ketika seseorang sabar sampai di tujuan yang ditujunya tadi, mana yang lebih utama ketika dia melaksanakan sholat dan dia berniat 2 sampai 5 hari di sana? Sebenarnya jamak sama jamak kasar. Iya. Pertama, orang yang safar sampai di tempat tujuan, ya, maka tentunya orang musafir itu, ya, tetap dia diwajibkan sholat berjamaah. Ya, kalau dia sudah sampai di tujuan, ya, tetap dia diwajibkan sholat berjamaah. Ketika dia memungkinkan berjamaah, maka wajib dia sholat berjamaah. Dan ketika dia sholat berjamaah, kalau imamnya mukim, maka dia harus sempurna. Kalau 3 rakaat ya 3 rakaat, imamnya 4 rakaat 4 rakaat. Enggak boleh orang musafir itu imamnya sholat isya misalnya 4 rakaat, kemudian 2 rakaat dia salam, enggak boleh. Dia harus ikut bersama imamnya. Karena ada juga sebagian orang kadang-kadang dia masbuk 2 rakaat, ya. Oh, ana musafir. Pas imamnya 2 rakaat, salam dia ikut juga salam. Ya, karena dia menganggap ini qasar, enggak boleh. Harus tetap dia 4 rakaat. Ya, makanya solusinya adalah seorang musafir, terus gimana Ustaz ulun sampai di suatu tujuan, ya. Kalau ke masjid sama juga nih sholat sama kayak orang, misalnya mereka cari masjid musafir. Ya, yang imamnya seorang musafir, ya. Maka pada asalnya demikian, ya. Orang itu kalau sudah berada di suatu tempat memungkinkan dia untuk sholat berjamaah, maka dia harus sholat berjamaah. Tetapi kalau seandainya tidak memungkinkan karena dia safar, lagi bepergian, maka di situ rukhsah dia meninggalkan sholat berjamaah. Tetapi sampai di tujuan memungkinkan dia untuk sholat berjamaah, maka dia harus sholat berjamaah, ya. Dan rukhsah itu masih berlaku. Ya, kalau seandainya misalnya antum menjamaknya, maka berlaku, ya, ketika antum sholat bersama imamnya zuhur 4 rakaat misalnya, kemudian antum setelah itu sholat menjamak dengan qasar, maka tidak ada masalah, ya, dengan dua rakaat, ya, semacam itu. Wallahu a'lam. Saya kira cukup, ya, kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.